Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Adrianti, Stanbuk J1A1 18178 dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas reguler B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropometri, food recall 24 jam, dan semi FFQ. Pertama, pengertian antropometri. Antropometri berasal dari kata antropo yang berarti manusia, dan metri adalah ukuran. Metode antropometri dapat diartikan sebagai mengukur fisik dan bagian tubuh manusia. Jadi, antropometri adalah pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia. Dalam menilai status gizi dengan metode antropometri adalah menjadikan ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Konsep dasar yang harus dipahami dalam menggunakan antropometri untuk mengukur status gizi adalah konsep dasar pertumbuhan. Selanjutnya, jenis-jenis pengukuran antropometri. Yang pertama, pengukuran berat badan. Kedua, pengukuran tinggi badan. Ketiga, pengukuran lingkar lengan. Dan keempat, pengukuran lingkar kepala. Pertama, berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan komposit pengukuran total tubuh. Yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan atau panjang badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linear. 3. Lingkar kepala. Lingkar kepala dapat digunakan sebagai ukuran pertumbuhan lingkar kepala dan pertumbuhan otak, walaupun tidak sepenuhnya berkolerasi dengan volume otak. Yang keempat, lingkar lengan. Lingkar lengan merupakan gambaran keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Selanjutnya yaitu tata cara pengukuran antropometri. Pertama, berat badan. Pertama, periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang? Pada timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap akan menimbang, pastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan diatur atau beban disesuaikan dahulu. Kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang akan ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukuran berdiri tepat di depan orang yang akan ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Selanjutnya, cara pengukuran tinggi badan. Pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Kelima, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Keenam, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Selanjutnya yaitu food recall 24 jam atau sering disebut dengan metode recall adalah cara pengukuran asupan gizi pada individu dalam sehari. Metode ini dilakukan dengan menanyakan makanan yang telah dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu, mulai dari bangun tidur sampai pagi hari sampai tidur lagi pada malam hari. Metode pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui asupan zat gizi individu dalam sehari, sehingga terdorong pada kelompok metode kuantitatif. Pada dasarnya, metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi individu pada satu hari sebelum dilakukan recall. Misal, recall dilakukan hari Selasa, maka asupan makanan yang ditanyakan adalah asupan selama 24 jam pada hari Senin. Prinsip pengukuran dari metode recall 24 jam adalah mencatat semua makanan yang akan dikonsumsi, baik rumah maupun di luar rumah, mulai dari nama makanan yang dikonsumsi, komposisi dari makanan tersebut, dan berat dalam gram atau dalam ukuran rumah tangga. URT perlu ditanyakan dalam jumlah konsumsi makanan secara teliti dengan menggunakan URT seperti sendok, gelas, piring, atau ukuran lain untuk mendapatkan kebiasaan asupan makanan sehari-hari. Wawancara recall dilakukan minimal 2 kali 24 jam dengan hari yang tidak berurutan. Selanjutnya itu metode frekuensi makanan atau yang disebut juga FFQ adalah
Metode untuk mengetahui atau memperoleh data tentang pola dan kebiasaan makanan individu pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 bulan, tetapi dapat juga 6 bulan atau 1 tahun terakhir. Terdapat 2 bentuk metode frekuensi makanan, yaitu metode FFQ kualitatif dan metode FFQ semi kuantitatif. Selanjutnya, kuesioner rekal 24 jam. Caranya, yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam kurung ukuran rumah tangga atau URT. Yang kedua, selama kurun waktu 24 jam yang lalu, dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya, seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, dan sebagainya, dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat atau gram. Pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain, atau ukuran lain yang biasa dipergunakan sehari-hari. Yang ketiga, apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, rekal 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Yang keempat, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Yang kelima, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau angka kecukupan gizi. Selanjutnya, kuesioner Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Caranya yang pertama, subjek diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan, sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab wawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Yang ketiga, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat. Yang keempat, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Yang kelima, mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Yang keenam, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek penelitian sesuai dengan yang terisi dalam form. Yang ketujuh, setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua zat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Itulah penjelasan singkat mengenai antropometri, food recall 24 jam, dan semi FFQ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.